Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumaida Siregar, pengajar Mapel Fikih di MTS Baitur Rahman. Saya mahasiswa PPG Darjah BID 1 dari LPTK UIN Toha Saifuddin Jambi. Saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran hari ini, hari Minggu, tanggal 11 Mei tahun 2025 di kelas 8 dengan tema zakat. Berikut videonya. 가방안엔 굳은 다짐이 the backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu Ibu mengabsen kalian. Ada nggak di sini kawan yang tidak hadir? Tidak tahu. Hadir semuanya? Hadir, Bu. Anamira? Bu. Hadir. Semalam tidak hadir kan? Dia sakit. Iya, Bu. Ya. Jadi selanjutnya kita baca Doa. Siapa yang memimpin doa? Ayo. Siapa yang bisa? Ya, Mutiara, silakan nak. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, biar kita semangat untuk belajar karena hari udah siang, udah panas kan? Iya, Bu. Kita perlu mengeluarkan zakat fitrah. Kapan zakat itu dikeluarkan kan? Iya, Bu. Kemudian siswa dapat menunjukkan ukuran zakat fitrah. Kemudian siswa dapat menjelaskan pengertian zakat mal dan kapan zakat mal itu dikeluarkan. Yang terakhir, siswa dapat menghitung zakat harta yang wajib dikeluarkan, baik dia dari zakat pertanian dan zakat emas, ya, ataupun harta. Selanjutnya, Ustazah tadi sudah menyampaikan kepada kalian tujuan dari materi kita. Jadi materi kita hari ini mengenai zakat fitrah dan zakat Mal. definisi zakat. Ayo perhatikan definisi zakat secara bahasa atau etimologi. Zakat berarti suci, tumbuh, kembang, berkah, dan beres.
Jadi suci itu seperti apa? Bersih. Bersih dari segala Najis. najis kan ataupun noda. Tumbuh. Kalau tumbuh itu ya berkembang. Kalau sudah berkembang berarti berkah. Di dalam keberkahan itu jadi kita harus mengeluarkan zakat. Ya. Nah, ini terakhir beres. Jadi harta, jiwa, perilaku itu adalah zakat. Jadi di sini ada surah yang menjelaskan ataupun dalil tentang zakat. Ayo, siapa yang mau membaca? Saya, Bu. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama ataitum min ribal liyarbu fi amwalin nas. Amwal yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan berupa zakat yang kamu untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Iya. Jadi untuk mendapat keridhaan rezeki yang diberikan Allah kepada kita itu harus ada yang namanya zakat. Ya. Secara istilah terminologi. Ayo, coba dulu bacakan yang namanya mutiara papahan. Coba dulu bacakan yang di depan. Istilah atau terminologi. Zakat menurut istilah Islam adalah kadar harta tertentu yang diberikan. Macam zakat. Yang pertama, zakat nafs atau jiwa, atau bisa disebut juga zakat fitrah. Berarti zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan orang tua kita setelah Berpuasa. Setelah berpuasa. Ya, nanti kita jelaskan secara mendetail ya. Nah, yang kedua zakat mal atau zakat. Raul Iya. Sama artinya dari Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 atau 2,5 kilogram kurma atau gandum atas setiap hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar dari orang Islam. Beliau menyuruh melaksanakannya sebelum orang-orang pergi salat Idul Fitri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. iya. Jadi kesimpulan, silakan duduk. Terima kasih kepada anak kami ya. Jadi kesimpulannya dapat kita simak dari hadis ini. Sebelum kita melaksanakan sholat Id, zakat itu sudah dikeluarkan ya. Iya. Kalau selama setahun tidak mengeluarkan zakat seorang muslim, bagaimana? Berdosa. Ya berdosa karena zakat itu hukumnya Wajib. Anak-anak ibu semuanya pintar ya. Selanjutnya waktu zakat fitrah ada waktunya. Bukan sembarangan untuk mengeluarkan zakat. Yang pertama pada awal atau pertengahan bulan Ramadan. Kedua pada akhir bulan Ramadan. Yang ketiga pada hari sebelum mengerjakan sholat Id. Ayo, perhatikan gambar yang di bawah. Itu gambar apa? Merah. Oh, kacau, nabo tuh. Di sini ada yang namanya merah. Jadi kita akan
Ayo, siapa yang mau ke depan? Kita praktek dulu ya. Sini si Hotmail ada dulu. Ya, silakan maju di sini saja. Jadi ukuran takaran zakat fitrah itu 2,5 kilogram. Jadi Ustazah sudah mengukur tadi di rumah bahwa seperempat lagi yang mengukur nama. Nah, lucui. Enggak, Mbak. 500 mili pun. 500 mili pun. Oh. Tangan. Berarti 5 kali 2,5. Oh. 5 kalion. 5 kalion baru 1. Jadi ukurannya ini 500 mil. Jadi 5 muk ini adalah 2,5 kilogram. Sudah diuji coba, sudah konkret. Buktikan di rumahnya. Iya. Coba dulu ukur. Masukkan. Satu. Berapa? 2. Kamu dulu. Tiga. Kamu dulu di sini. Angkatlah. 4 dulu. Gantian. Isi. Ya, udah. Jadi ukurannya ini adalah 2,5. Kalau ada sudah siap, ya tolong dibaca-baca lagi. Nanti pas mau presentasi ke depan, supaya tidak tunggu membacanya. Dari kelompok yang lainnya, kalian boleh bertanya atau memberi tanggapan nanti kepada kawanmu yang sudah membacakan hasil diskusinya. Yuk. Siapa yang mau membacakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. 1. Pengertian zakat. Jelaskan pengertian zakat menurut bahasa dan istilah. Jawaban. Kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya atau
mustahik dengan syarat tertentu. 2. Macam-macam zakat. Sebutkan 2 jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam. 1. Zakat fitrah, 2. Zakat mal. 3. Tuliskan masing-masing contoh dari kedua zakat tersebut. 1. Contohnya, memberikan beras, gandum, dan kurma pada yang berhak menerima zakat. 2. Zakat mal, zakat harta yang dikeluarkan pada yang berhak menerimanya. 3. Penerima zakat. Tuliskan 8 golongan yang berhak menerima zakat. 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Muallaf, 4. Musafir, 5. Fisabilillah, 6. Garim, 7. Amil, 8. budak. Kepada teman-teman kami, apakah Ada yang mau bertanya atau menerima jawaban? Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok Kelompok 2. dua. Ayo, yang mau membacakan? Kelompok 3 siap-siap ya. Iya, Bu. Siapa yang mau membacakan? Kelompok 4 siap-siap. Siapa yang mau membacakan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Apa? wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aja ke Papa. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. 1. Pengertian zakat. Jelaskan pengertian zakat menurut bahasa dan istilah. Jawaban: suci, tumbuh, berkembang, dan kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. 2. Macam-macam zakat. Sebutkan 2 jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam. 1. Zakat fitrah, 2. Zakat mal. 3. Tulis masing-masing contoh dari kedua jenis zakat tersebut. Zakat fitrah contohnya beras, gandum, kurma. Zakat mal contohnya uang dan emas. 3. Penerima zakat. Tuliskan 8 golongan yang berhak menerima zakat. 1. Fakir, 2. Miskin, 3. Muallaf, 4. Amil zakat, 5. Gharim, 6. Fisabilillah, 7. Musafir, 8. budak. 4. Menurutmu, mengapa zakat dapat menumbuhkan kepedulian sosial? Karena membantu orang yang kesusahan dan membantu mereka bertahan hidup dengan memberi makanan. 6. Tuliskan contoh penerapan zakat dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Jawaban: pada terakhir hari puasa bulan Ramadan atau pada pagi hari raya Idul Fitri sebelum salat Id. Bagus sekali. Betul. Terima kasih kepada teman-teman. Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami pada hari ini. 1. Pengertian zakat. Jelaskan pengertian zakat menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa ialah suci, tumbuh, berkembang, berkah. Sedangkan menurut istilah ialah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya atau mustahil dengan syarat tertentu. 2. Macam-macam zakat. Sebutkan 2 jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam. 1. Zakat fitrah, 2. Zakat harta. 3. Tuliskan masing-masing contoh dari kedua jenis zakat tersebut. Zakat fitrah ialah contohnya ialah beras, gandum, dan kurma.
Sedangkan zakat mal contohnya ialah emas, perak, dan tanaman. 3. Penerima zakat. Tuliskan 8 golongan yang berhak menerima zakat. 1. Fakir. 2. Miskin. 3. Amil. 4. Mu'allaf. 5. Gharib. 6. Musafir. 7. Fisabilillah. 8. Budak. Menurutmu, mengapa zakat dapat menumbuhkan kepedulian sosial? Karena membuat gembira orang yang telah lemah dan menghilangkan yang silap. 6. Tuliskan contoh penerapan zakat dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Jawabannya ialah sedekah. Ada yang mau bertanya? Satu. Ada yang mau menambahi jawabannya? Tidak. Ya, sekarang Kiranya terima cukup kasih. sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ya. Selanjutnya kelompok 4. Semangat dulu, semangat. Dengan syarat tertentu karena sudah ada syaratnya. Siapa yang mau menerima zakat? Ya. Macam-macam zakat. Yang pertama zakat fitrah dan zakat mal. Kemudian penerima zakat. Yang pertama penerima zakat itu kakek, miskin, mu'allaf, musafir, fisabilillah, gharib, amil, budak. Di antara kedelapan ini adakah yang tidak dipahami? Coba dulu tanyakan. Boring. Sikit. Ada. Ialah seseorang yang terlilit utang. Misalnya dia memiliki banyak utang sehingga kebutuhan sehari-hari ataupun biaya hidupnya itu tidak tercukupi, maka dia itu wajib menerima zakat. Selanjutnya, menurutmu mengapa zakat dapat menumbuhkan kepedulian sosial? Menurutmu, menurut kita, menurut kita, karena zakat itu dapat membantu ataupun meringankan beban seseorang, ya, misalnya sesama umat lah ya, umat Muslim. Tapi kalau umat Nasrani atau yang lainnya itu tidak masuk, tidak termasuk atau tidak tergolong ya. Nah, kemudian tuliskan contoh penerapan zakat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita buat contoh zakat sedekah, ya, sedekah, ya. Contoh zakat mal dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di tempat kita ini orang pada umumnya bertani ya, bertani ataupun bersawah. Jadi setiap panen kalau sudah memenuhi ataupun kadar dari zakatnya itu, dia wajib mengeluarkan zakat tersebut. Misalnya zakat
padi. Kalau padi itu di tempat kita ya 1 kilogram dia penokon lah. Nah, 1 muk. Jadi kan bisa jadi donat kon. Nak kepecah ya? Jadi selanjutnya ada yang mau bertanya dari materi yang kita pelajari pada siang hari ini. Coba dulu bertanya. Ada yang kurang paham? Tidak. Sudah paham? Kalau kalian tidak mau bertanya, jadi ibu mau bertanya sama kalian. Ya. Siapa namanya tadi nak? Ibu lupa. Ilmira. Oh. Coba dulu sebutkan contoh zakat mal. Misalnya emas, perak, tanaman atau uang. Ya bagus sekali, tepuk tangan. Selanjutnya kamu, siapa namamu? Siapa? Mutia. Jadi coba dulu sebutkan siapa saja yang mendapatkan zakat. 3 saja. Fakir, miskin, dan mu'alaf. Fakir, miskin dan mu'alaf. Fakir, miskin, mu'alaf. iya mu'alaf. Terima kasih semuanya pada anak-anakku. Iya ibu. Jadi karena waktu kita sudah penghujung ya, mungkin sudah habis jadwal. Nah, kembali ke tempat duduk masing-masing. Ya, ayo. Bangkunya diangkat ya. Bangkunya diangkat, dirapikan ya. Iya bu. Bangkunya diangkat dan dirapikan. Ya. Untuk menutup pelajaran ini, anak-anak semuanya bersiap, berdiri di samping bangku masing-masing dan keluar 1 per 1. Ya.